Bapak dan Ibu sekalian, saat seseorang terlahir ke dunia hingga menapaki aktivitas hidupnya sampai berpulang kepada Allah, hati-hati, kata Rasulullah, umur umatku itu, yarhamukallah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ingat ya, umur umatku itu rata-rata maksudnya antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Artinya ada yang akan melampaui itu, ada yang kurang dari itu, rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau antum ada di fase itu, ya, hati-hati, barangkali sudah di fase senja, tapi jangan menduga orang lain sudah senja, barangkali kita yang cepat tenggelam. Ya, baik yang muda ataupun yang melebihi itu. Nah, saat kita terlahir ke dunia ini sampai kita wafat, kita diberikan dua amanah. Ya, tolong fokus pada dua hal ini nanti. Kita diberikan dua amanah. Bahkan satu nanti itu sudah ditanamkan oleh Allah subhanallah. Itu sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Ya, sudah sejak usia kita 4 bulan dalam kandungan. Kalau ingin dicatat silahkan, dalilnya di dalam Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf, surah ke-7 Al-A'raf ayat 172, ayat 172. Yang kedua, ya, tafsirnya dulu di hadis ya. Jadi ayat ini nanti ingin tahu kita kejadiannya, tafsirnya ada di hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang paling mudah saja kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 4 ya. Di antum kalau dapatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, agak mudah, terjemahannya sudah banyak. Lihat di hadis nomor 4, itu di antara tafsir Al-A'raf ayat 172 ya. Lanjutkan, untuk menjaga amanah ini, amanah pertama ini okay, maka diturunkan ayat selanjutnya di surah ke-57 Al-Hadid, Al-Hadid ayat 16. Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Sudah, ini amanah yang pertama. Mari kita perhatikan firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Ya. Bapak Ibu sekalian, disebut dengan Al-A'raf, bukit yang tinggi ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab, antum kalau menyusun misal satu kerikil sampai tinggi, dari kerikil itu kelihatan orang di hadapan kita, di belakang kita, kanan dan kiri kita. Nah, bukit yang tersusun ini yang tinggi disebut dengan A'raf. Karena itu diambil dari kata Arafat, artinya kelihatan, ketahuan, diketahui. Nah, nanti kisah surah Al-A'raf ini disebutkan di Quran. Ada orang-orang yang saat hisab bagus amalnya langsung masuk surga. Ada orang-orang yang jelek kualitas amalnya, bahkan durhaka, dia masuk ke dalam neraka. Yang jadi persoalan, mohon maaf, ada orang yang amal dan kejelekannya, baik dan buruknya itu seimbang. Jadi amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%. Kira-kira masuk mana? Ya. Kalau yang baik 60% atau 51%, alhamdulillah ya, surga. Kelasnya macam-macam. Ada kelas yang biasa, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman surga, ada yang bersama Rasulullah SAW. Ya. Kalau yang jelek, ya masuk neraka. Mohon maaf, kalau yang 50-50 masuk mana? Karena saya perhatikan, boleh jadi kita dari wajah-wajahnya ini, kemungkinan besar, mohon maaf ya, insya Allah baik, insya Allah baik. Tapi kalau persoalannya ya, 50-50, maka di surah Al-A'raf disebutkan, dia akan transit dulu di satu bukit yang tinggi. Itulah yang disebut dengan A'raf. Jadi mohon maaf, surga kelihatan nikmatnya. Jadi ketika lihat orang di surga itu, ingin sekali ke surga, dahaganya sudah demikian luas. Tapi ketika mendengar jeritan orang-orang di neraka, itu memincingkan mata pun susah, saking takutnya, berharap rahmat Allah. Subhanallah, karena tingginya rahmat Allah itu, dia sangat ingin berharap. Ketika muncul harapannya semakin meninggi, disitulah turun rahmat Allah yang diharapkan, langsung dibawa dia masuk ke dalam surga.
Ya, jadi yang 50-50 pun itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi transit dulu di bukit namanya Al-A'raf. Transitnya berapa lama? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat siapa yang berada di sana. Insya Allah bukan kita termasuk di dalamnya, karena dengan demikian mudah-mudahan Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga. Penting diingat, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Artinya satu detik di akhirat itu sama dengan 40 kurang lebih 44 hari di dunia. Satu detik di akhirat. Jadi kalau transit di Al-A'raf itu cuma satu detik saja, itu sama menunggu dengan 44 hari waktu ada di dunia. Ya, bayangkan apalagi yang masuk ke dalam neraka, waliyadzu billah. Di ayat 172 mari kita lihat Allah berfirman, berdialog dengan kita semenjak kita masih berada di dalam kandungan. Barangkali kita sudah lupa, karena itu diturunkan lagi ayatnya untuk mengingatkan. Ya. Barangkali nanti orang akan lupa, ya Allah saya lupa dengan perjanjian ini. Karena itu setelah terlahir beliau diingatkan kembali. Lihat ayatnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Subhanallah. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika kami mengambil perjanjian dari setiap anak cucu Adam sebelum dia terlahir, ya. Nanti disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, posisi nomor 4 di Al-Arba'in An-Nawawiyah, di 42 hadis itu. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama itu berbentuk nutfah, pancaran sperma dengan ovum yang baru menyatu. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot sudah mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghatan. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, artinya 4 bulan, ya. 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, janin yang mulai berbentuk. Sudah seperti berbentuk mudghah, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh, meniupkan roh dengan izin Allah, wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizqihi, satu rizkinya, wa ajalihi, kedua ajalnya, kemudian yang ketiga wa amalihi, adalah amalnya, dan yang keempat as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah dia akan bahagia atau sengsara selama hidupnya. 2 pertama disebut dengan qadar, 2 yang terakhir disebut dengan takdir. Saat itulah kemudian terjadi dialog yang tadi, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia menjadikan aku sebagai Rabbmu. Perhatikan, Allah memiliki berapa nama? 99. Kenapa yang dipilih di sini Rabb? Padahal bisa saja mengatakan alastu bi rahmanikum, alastu bi rahimikum, alastu bi quddasikum, tapi yang dipilih Rabb. Karena Rabb ini mengandung sifat tarbiyah, artinya merawat, mencukupkan kebutuhan, memaafkan kalau salah, menyayangi dalam kehidupan, mengampuni kalau berbuat dosa. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditawari di hadapan kita, mau tidak ikut saya berikan semua kebutuhannya, saya sayangi dalam kehidupan, maaf, salah saya maafkan, dosa pun saya ampuni, kira-kira mau nggak? Karena itu tidak ada pilihan lain. Kata iya dalam bahasa Arab itu punya 3 kata. Satu bisa berbentuk na'am. Na'am itu iya di lisannya, tapi hatinya masih mikir-mikir. Ya. Misal pimpinan di perusahaan mengatakan, Pak, Bapak besok lembur ya. Ya. Kita mengatakan sebagai bawahan, baik Pak. Ya. Iya, lisannya, di hatinya gelisah karena sudah ada rencana weekend dengan keluarga. Ya. Di lisannya iya, di hatinya masih bingung. Itu bisa berbentuk na'am. Yang kedua, hadir. Hadir. Hadir itu bentuk kesiapan dari bawahan kepada atasan. Misal pimpinan kita mengatakan ta'al huna hadir. Ya. Sini kamu, siap Pak, itu hadir namanya. Ya. Yang ketiga, ini bala. Bala ini persetujuan tanpa syarat dan refleks langsung diucapkan. Bala, artinya nggak mikir. Ya.
Jadi ketika Allah menawarkan, siapkah Anda menjadi Tuhan saya? Itu sudah menawarkan hal-hal lainnya yang membuat kita tidak berpikir panjang. Saya akan penuhi setiap kebutuhannya. Saya akan maafkan kalau salah, ampuni kalau berdosa, disayangi dalam hidup, diperhatikan dalam setiap napak tilas perjalanan hidupnya sampai pulang. Karena itu jawabannya, bala syahidna. Tidak pikir panjang lagi. Bala, ya, saya memastikan, saya siap tanpa syarat apapun. Kalimat poin utamanya syahidna. Bala syahidna. Tentu saja ya Allah, kami bersyahadat kepadamu. Bala syahidna. Ya Allah, kami bersyahadat. Ini kalimat iman pertama, ya, yang kita ucapkan kepada Allah, sekaligus amanah Allah yang pertama kali dititipkan kepada kita. Ini amanah Allah yang pertama kali. Bala syahidna. Okay? Kita diingatkan kembali tentang ayat ini karena kata ayat sendiri-sendiri nanti ada di hari kiamat yang mencoba mengingkari ini. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa dihadirkan kembali? Diingatkan kembali ayat ini, dicantumkan di Al-Quran surah 7 ayat 172, kata Allah, supaya di akhirat nanti tidak ada lagi yang merasa keberatan dengan mengatakan, ya Allah saya lupa karena dulu masih dalam kandungan, jadi nggak ingat. Oke? Dihadirkan ini, poinnya ketika lahir inilah kita membawa iman, maka Nabi menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah membawa fitrah keimanan dalam dirinya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena itu para ulama menyampaikan bahwa siapapun manusia yang terlahir, ketika dia terlahir dari rahim ibundanya sampai akan pulang, itu membawa amanah terbesar dalam hidupnya yang dititipkan Allah, yaitu amanah iman yang harus dijaga sampai dia berpulang. Jadi kalau kemudian, mohon maaf, seseorang terlahir dia sudah beriman, lingkungannya membuat dia kufur, hati-hati, abawa itu dalam bahasa Arab tidak selalu diartikan dengan orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Maka abawa seringkali diartikan dengan kedua orang tua. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti Yahudi, au yunassaranihi atau seperti Nasrani, au yumajjisanihi atau seperti Majusi agama Ardi, ya. Itu mewakili seperti, maaf, bisa Buddha, Konghucu, Hindu dan sebagainya. Nah, kalimat abawa di sini jangan diartikan orang tua saja. Abawa ini yang memberikan pengaruh dalam hidup. Bisa jadi, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, orang tuanya soleh, baik, dikandung dirawat baik, tapi antum salah menyekolahkan. Di sekolah mendapatkan informasi yang keliru, itu bisa merubah. Saya Selasa yang lalu ada ta'lim di salah satu tempat. Orang tua ibundanya itu subhanallah seakan berkaca-kaca, kemudian bertanya, mengeluhkan, Ustaz, anak saya sekolah di sekolah Islam di salah satu tempat, tidak perlu kita sebutkan, dididik secara Islami, tapi sekarang kok semakin menjauh dari Islam. Dia mendapatkan satu bacaan, di bacaan itu disebutkan semua agama sama-sama menyembah satu benda. Katanya, apa bedanya Ka'bah dengan benda yang lainnya? Kalau kalian menganggap itu kiblat, yang lain pun itu sama dengan kiblat. Subhanallah. Sekarang justru anak ini berperilaku yang agak aneh. Dia katakan, ma, orang itu kok teman saya, gak sholat pun bisa pintar. Kenapa saya harus sholat? Orang itu gak sholat pun bisa kaya. Kenapa saya harus kaya? Di subhanallah. Jadi kadang-kadang orang tua sudah baik, lingkungan yang bisa. Kenapa? Baik, alhamdulillah, artinya fokus ya. Baik, ayo lihat sini. Jadi ma itu nggak sholat pun bisa pintar, yang ini nggak sholat pun bisa kaya. Untuk apa saya harus sholat ya? Dan sebagainya. Nah dari sini, mohon maaf pelan-pelan, disinilah pentingnya saya akan tegaskan pada para ayah, hati-hati. Disinilah pentingnya ketika kita mendapatkan anugerah anak, itu amanah Pak ya, Bu ya. Maka yang pertama dijaga oleh orang tua itu imannya. Dan ini diminta oleh Quran, ditanamkan sejak dini sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik. Lihat Luqman, Quran surah 31 ayat 13. Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
ketika Luqman mulai menasehati anaknya, memberikan pendidikan dini sebelum dia balik, ini sebelum dia balik, maka yang ditanamkan la tusyrik billah, pelihara ini imannya. Bahkan sampai saat akan wafat pun, antum ketika pertama kali mengumpulkan anak-anak, itu bukan membicarakan wasiat dunia, bukan. Harta papa ada sekian, rumah sekian, sawahnya sekian, nanti si kakak dapat yang ini, adik dapat yang ini, bukan itu. Al-Baqarah 132 dan 133. Subhanallah, perhatikan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini iman. Ya, hati-hati. Nah, sekarang pelan-pelan. Jadi saat kita mulai terlahir membawa iman ini mesti dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, ayo coba buka Quran surah ke-57 ayat 16. Saya akan agak pelan sekarang, pelan-pelan. Ada Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada? Baik, alhamdulillah. Ini di dalam rahim. Dalam rahim. Amanat iman. Pelan-pelan. Sekarang ketika sudah keluar dari kandungan, terlahir kita, diminta oleh Allah untuk dijaga iman itu, ditingkatkan kualitasnya. Ini sudah terlahir, diminta oleh Allah untuk dipelihara, ditingkatkan kualitasnya. Satu, fase menjelang balik, diminta orang tua, perhatikan kalimat saya, para ayah mohon maaf sebelumnya, tegasnya Quran menegaskan pada para ayah. Perhatikan, Quran menegaskan pada para ayah, tidak pada para ibu, walaupun ibu memiliki kewajiban yang sama. Perhatikan kalimatnya, untuk bisa memberikan bekal tauhid sejak dini kepada anak-anak yang diamanahkan Allah kepadanya. Jadi sebelum anak ini mencapai usia balik, Allah memberi tugas kepada para orang tua, khususnya ayah, untuk menanamkan bekal tauhid yang kuat kepada anak-anaknya. Luqman itu laki-laki atau perempuan? Baik, ganteng atau tidak? Putih atau hitam? Putih. Tinggi atau pendek? Rambutnya lurus atau keriting? Jangan salah ya. Baik. Saya tidak bertanggung jawab kalau antum di hari kiamat nanti kecewa itu. Tapi kita akan bangga. Tidak ada yang lihat Luqman kecuali dengan tatapan kebanggaan, karena nafsu sudah hilang. Luqman itu, mohon maaf, dalam riwayat disebutkan, itu seorang yang berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting, tubuhnya agak pendek dan agak gempal. Lengkap sudah secara fisik kita menilainya. Tapi subhanallah, dimuliakan oleh Al-Quran tanpa memandang fisiknya seperti apa. Jadi antum jangan merasa rendah dengan keadaan tampilan fisik kita. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kadang-kadang kalau nggak dibuat misalnya fisiknya kurang ideal, kita sulit mendapatkan pahala. Minimal kalau ada yang mengejek, itu pahala dia diberikan kepada kita, dosa kita diambil. Ya, subhanallah. Lihat sini, Luqman itu ayah. Tadi di surah Al-Baqarah ayat 132, Yaqub, Ibrahim mempraktekkan itu. Ibrahim ayah atau ibu? Ayah. Yaqub ayah. Subhanallah. Bertakwalah pada para ayah bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Antum satu saat akan ditanya. Demi Allah saya katakan, kadang-kadang kita lupa. Nanti hari Sabtu pekan depan saya akan uraikan, kewajiban utama suami memang mencari nafkah, tapi juga ada kewajiban sebagai seorang ayah. Hati-hati. Pendidikan pertama, bekal tauhid yang dititipkan oleh Allah untuk disampaikan pada anak-anaknya, itu terbesar ada pada ayahnya, bukan pada ibunya. Ibunya baru melahirkan, masih capek, ada tahap menyusui dan sebagainya, tahap menyapi, maka tugas ini dilimpahkan pada ayah. Di antara hikmahnya untuk menarik perhatian ayah supaya terjalin ikatan emosional antara ayah dengan anaknya. Kalau tidak dipaksa begitu, kadang-kadang kita tidak sadar Pak sebagai seorang ayah, sibuk mencari harta di luar. Harta terbesar ada di mana? Di rumah. Antum cari nafkah untuk siapa? Cari nafkah itu untuk ke rumah,
untuk istri, untuk anak-anak. Sekarang sibuk mencari di luar, yang di dalam tidak terperhatikan. Bertakwalah kepada Allah, satu saat akan ditanya. Jadi ketika Allah memaksa kita untuk membawa ini ke rumah, diberikan perhatian, itu sebetulnya cara lain untuk menitipkan pesan supaya ada ikatan emosional antara ayah dengan anak. Lihat kisah Nabi Ibrahim, subhanallah. Rasul, Nabi, pekerja keras, masih jalan kaki beliau, jalan kaki dari Palestina ke Makkah yang jaraknya 1 hari 2 malam kalau pakai bis untuk sekedar melihat perkembangan anaknya Ismail. Siapa yang menyusuinya? Dengan siapa dia bermain? Seperti apa kehidupannya? Kita, saya, antum bukan nabi, bukan rasul, hisabnya nggak jelas, tapi kadang-kadang merasa sibuk di dunia pekerjaan kita, sulit melihat anak-anak kita tumbuh. Hati-hati saat mereka lihat ayat 173-nya. Itu nanti ada anak-anak yang protes kepada Allah karena dicap tidak masuk surga karena mereka mengatakan saya ikut bapak saya, yang nggak ada perhatian itu. Autakulu, atau mereka itu tidak mengakui mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena beralasan, perhatikan, ya Allah, orang tua kami cuma ikut orang tua kami yang dulu, bapak-bapak kami, ya. Sedangkan kami, subhanallah, kami cuma anak-anaknya. Jadi kalau bahasa singkatnya, maaf, ada situasi di akhirat nanti saat anak-anak barangkali akan berkata, duhai Allah, jangan masukkan dulu ayah saya ke dalam surga. Saya ini nggak sholat karena ayah saya saking sibuknya beliau bekerja tidak pernah mengajarkan saya sholat. Antum mau jawab apa? Ya. Duhai Allah, jangan dulu masukkan ibunda saya ke dalam surga. Memang rajin taklim, tapi saya dibiarkan begini tidak pernah bisa mengaji karena ibu sibuk di luar. Ibu mau jawab apa? Subhanallah, akan ada situasi seperti itu saat orang sudah tidak peduli dengan dirinya, dengan orang lain kecuali dirinya sendiri. Okay? Masuk ke sini. Ini di bawah, saya akan pelan-pelan dan detil menerangkan ini. Kemudian bukan sekedar diajarkan, saat balik dia sudah matang, bisa mengembangkan sendiri, belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid. Di sini bukan sekedar dipelihara, ditingkatkan kualitas imannya, meningkat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang punya iman itu, lahir sudah punya iman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk lebih khusyuk lagi, khusyuk, ya, dalam menunjukkan imannya kepada Allah yang terlihat dari suasana hatinya. Jadi ada orang-orang yang menampakkan imannya ini dengan cara yang khusyuk, ada yang tidak sama sekali. Mohon maaf, kalau sedang sholatnya berjamaah khusyuk terlihat, takbirnya bagus, ya, gerakannya pelan-pelan, takbirnya juga Allahu Akbar. Begitu sholat sunnah, Allahu Akbarnya kurang 1 detik. Allahu Akbar. Rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, keluar apalagi, ya. Ibu saat taklim bagus, pendiam, mencatat baik, selesai taklim kembali ke alam masing-masing, ributnya begini, gosipnya muncul lagi dan sebagainya dan seterusnya. Subhanallah. Nah, ayat ini ingin memberi kesan tidak cukup dengan itu. Kata Al-Quran, ya, bukan kata Rasul, kata Al-Quran. Allah tidak pernah bohong. Alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum tiba masanya? Dulu 15 tahun belum khusyuk juga, 20 tahun masih main-main, 30 tahun senangnya masih di luar rumah, 40 tahun belum khusyuk juga, 50 tahun belum mau ke masjid juga. Dengan cara apa lagi dan kapan lagi waktunya? Kata Allah, apa belum tiba waktunya kita untuk mengkhusyukkan hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati-hati, faktor yang menghambat ini, yang menghambat kita untuk khusyuk, tiada lain karena dunia. Karena dunia. Bahkan para pemuka agama pun itu bisa hilang kekhusyuannya lillah karena urusan dunia. Perhatikan di sini Allah memberikan keterangan, lihat ayat selanjutnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa katsirun minhum fasiqun. Perhatikan di sini, jangan pernah menimpa kepada kalian seperti orang-orang dulu yang pernah diturunkan Alkitab, bahkan pemukanya itu. Fatala alaihimul amadu, angan-angan dunianya banyak, hubbud dunianya banyak. Bahkan nanti disebutkan di Quran itu, ada para rahib itu yang tidak mau menyampaikan materi agamanya kalau belum dibayar. Ada, ya. Jadi mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan bayaran, dengan tarif kalau dalam bahasa sekarang. Itu dulu, ya.
Jadi ada yang hitung-hitungan. Kalau saya ceramah misal ini di Al-Ihsan dapat sekian hari ini, subuhnya di mana, lanjut jam sekian dapat sekian, dihitung-hitung. Itu pemuka agamanya. Kalau pemuka agamanya ada yang seperti itu, bagaimana dengan yang diajarkannya? Faqala alaihimul amadu, kalau angan-angan itu sudah panjang, faqasat qulubuhum, ini sudah menurun, hatinya sudah keras. Karena itu hati-hati. Kata para ulama, diibaratkan ulama sekarang itu punya 4 tipe persis seperti air. Yang pertama itu seperti air hujan. Jadi nggak pilih-pilih, diundang sini datang, ya, diminta sini hadir. Sampaikan, hujan kan begitu ya, mau bunga mawar, mau rumputan, turun dia menaungi, memberikan kesejukan. Ada tipe kedua, itu seperti mata air. Memang tidak sempat datang karena uzur, kaki sulit melangkah, tapi orang datang mengambil manfaatnya. Subhanallah, itu ulama mata air, ya. Itu seperti di Al-Baqarah ayat yang ke-60 itu, ya. Tapi ada yang ketiga, ini agak berbahaya. Ini ulama air pam. Kalau nggak dibayar nggak keluar airnya, ya. Nah ini yang berbahaya, ini yang seperti ini. Yang keempat, ulama air keruh, itu yang paling berbahaya, itu yang munafik, ya. Antum bisa pilih-pilih. Lain waktu kita akan bahas. Intinya kita hidup ini membawa amanah iman. Nah sekarang maaf, kalau amanah itu akan ditanya atau tidak, dipertanggungjawabkan atau tidak. Baik. Saya berikan ilustrasi ya sebentar. Saya memegang penghapus, saya titipkan pada antum sekarang. Saya bilang insya Allah saya akan ambil 3 hari lagi. Penghapusnya rusak. Bagaimana perasaan saya yang menitipkan? Kecewa, baik. Yang kedua, mohon maaf, hilang. Bagaimana perasaan saya? Perhatikan. Padahal saya sudah memberikan bekal yang cukup untuk merawat penghapus ini, ya, untuk membersihkannya, merapikannya, dan nyaris tidak ada yang cacat, seluruhnya sempurna. Subhanallah. Buka An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Perhatikan saya tulis ya, fokus ke sini. Amanat. Yang kedua tadi iman, al-iman. Innallaha ya'murukum, sungguh Allah itu memerintahkan kalian, kata Allah, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini bentuk tunggalnya, yang di Quran itu bentuk jamaknya. Sekarang perhatikan, kalau antum terhadap makhluk saja begitu mempersiapkan diri luar biasa, bagaimana dengan Allah Sang Khalik, yang pasti akan merinci setiap detil perbuatan kita, setiap detil usaha kita untuk menjaga iman kita. Jadi ketika Allah memberikannya sebelum lahir, besok lusa pun akan ditanya, antum apakan imannya? Ada yang kurang bagus ya, mohon maaf, ada yang disia-siakan. Bahkan yang paling sulit nanti mempertanggungjawabkan, yang hilang imannya. Nanti ada yang hilang imannya. Karena itu, karena saking pentingnya iman itu tidak boleh hilang, makanya Allah sudah memberi peringatan sejak di dunia. Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa. Karena dengan itu iman bisa hilang. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya keras di sana untuk menjaga iman kita supaya tidak hilang, karena itu amanah. Akan ditanya di suatu saat nanti. Karena itulah amanah itu langsung diambil dari akar kata iman. Ini seakar katanya, dari kata al-amnu. Makanya Nabi mengatakan la imana liman la amanatallah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mampu menjaga amanah kehidupannya. Ini bagian yang pertama. Jelas sampai di sini? Nah, maksud saya, ayo coba kita evaluasi dulu sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. 1. Antum jangan tunjuk orang lain, lihat dulu diri sendiri dan keluarganya. Adakah di keluarga kita saat ini, mohon maaf, yang imannya ini barangkali sudah turun, barangkali ada yang hilang. Sepanjang masih ada hidup kita hadir bersama mereka, maka tugas kita untuk mendakwahinya, mengembalikan mereka ke dalam keadaan iman. Karena satu saat kita akan ditanya, usaha apa yang telah kamu maksimalkan untuk membawa mereka ke jalan Allah. Yang kedua, bagi kita yang hadir saat ini, sudah 1436 tahun dari masa hijrah Nabi. Puluhan tahun kita hidup, ada yang 30, 40, 50, 60, 70, subhanallah. Lihat, kualitas iman kita sudah di mana dari isyarat yang Allah tunjukkan di surah Al-Hadid ayat ke-16 ini. Sudahkah khusyuk menghadap Allah? Atau jangan-jangan belum? Barangkali kita dihidupkan hingga duha ini karena Allah menginginkan memperbaiki keadaan iman kita supaya khusyuk sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Kedua, Quran surah 51 ayat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bertanya, kalau ingin meningkatkan keimanan kita sehingga bisa menjadi khusyuk, dipelihara dengan baik, bagaimana caranya ya Allah? Ya kan? Kalau cuma disebutkan tingkatkan khusyukmu, kita bertanya caranya bagaimana? Subhanallah, maka diturunkan oleh Allah satu cara, ya, berwujud perintah, yang dengan perintah itu bila ditunaikan, keadaan iman kita akan terpelihara, menguat, mendekat, sampai dengan kita merasakan kenikmatan hidup karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Disinilah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Jadi semua aktivitas kita itu mesti jadi ibadah. Makan kita ibadah, minumnya mesti ibadah, bangun dari tidur ibadah, masuk toilet pun ibadah. Jadi tidak boleh ada kegiatan kita sekecil apapun kecuali menjadi ibadah. Karena itu tidak ada di muka bumi ini aktivitas sekecil apapun ada doanya kecuali aktivitasnya orang Islam. Bangun dari tidur ada doanya, pakai pakaian ada doanya, subhanallah, masuk toilet pun ada doanya.